politik kita tuh super mahal. Makanya saya bilang, kalau mau maju di kontestasi demokrasi, pastikan punya uang dan relakan, ikhlaskan uang itu tidak kembali. Malam mau pencalonan itu, Pak JK menelpon saya untuk menyampaikan usulan bagaimana kalau bermitra dengan Pak Anies. Itu mendukung orang yang merasa ditekan. Memang Anies masuk makin dikritik orang, merasa direndahkan atau apapun, ternyata masyarakat itu justru mendukung. Yusuf Kala menyambangi kantor Dewan Masjid Indonesia untuk pertama kalinya semenjak ditetap menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Tak hanya dihadiri Yusuf Kala, pelantikan DMI Jakarta juga turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu dan pemanfaatan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye. Kalau laporan Pak Anies itu kan kita hanya bisa menghimbau, karena belum ada penetapan pasangan calon, kita hanya menghimbau aja agar tidak menggunakan masjid, agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah sebagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru, bahwa kita sembrono. Saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah masa hikmat tahun 2022 sampai 2027. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Dan saat Pilpres lebih banyak lagi. Karena pejabat publik, jangankan salah, bener aja bisa disalahin, bener aja bisa salah, apalagi salah. Calon Presiden atau Capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu terkait safari politiknya ke Aceh pada 2 Desember lalu. Laporan ini dibuat lantaran Anies dianggap curi start dan memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Tindakan yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem dinilai bisa menimbulkan kecemburuan dari kandidat Capres, caleg, dan partai lain. Hal tersebut pun dianggap bisa menciptakan kegaduhan di tingkat nasional. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menghimbau kepada Capres Partai Nasdem Anies Baswedan untuk tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menjurus pada aktivitas kampanye di masjid. Lagi pula, belum ada penetapan calon presiden 2024 secara resmi. Himbauan ini ditegaskan oleh Bawaslu Republik Indonesia usai bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Anies juga dilaporkan karena menerima petisi dukungan terkait Pilpres 2024 di Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Aceh. Soal kegiatan apa yang tadi disampaikan tentang laporan Pak Anies itu, kita hanya bisa menghimbau karena belum ada penetapan pasangan calon. Kita hanya menghimbau saja agar tidak menggunakan masjid untuk kampanye. Kata Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Toto Haryono kepada wartawan pada Jumat 16 Desember 2022. Seperti diketahui, di setiap safari politiknya, Anies selalu menggunakan masjid untuk mengumpulkan massa. Sebut saja Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Kemudian di Masjid Raya Al-Mahsun, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya Masjid Islamic Center Kota Padang, Sumatera Barat. Dan di Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Tasikmalaya, tepatnya pada Minggu 20 November 2022. Kemudian ada Masjid Al-Khairat, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, tepatnya pada Jumat 9 Desember 2022. Kemudian yang terakhir ada Masjid Al-Markas, Kota Makassar, pada Sabtu 10 Desember 2022. Usut punya usut, ternyata masjidnya Anies menggunakan masjid untuk mengumpulkan massa di setiap safari politiknya. Ternyata ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024.
Ia juga yakin Anies memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk bersaing dengan calon lainnya. Hal tersebut disampaikan JK saat tampil di YouTube Karni Elias Club. Sebenarnya, wawancara itu dilakukan pada Rabu 21 September 2022. Tapi potongan videonya viral kemarin di acara itu. JK berbicara soal peluang Anies di Pilpres 2024. Seperti diketahui, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sejak 2012 hingga sekarang. JK ditetapkan secara aklamasi oleh seluruh peserta Muktamar DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Jadi wajar kalau Anies selalu mudah mendapatkan izin menggunakan masjid di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang selalu mendampingi Anies Baswedan selama menjalankan safari politiknya. Seperti diketahui, Waketum Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali didaulat menjadi Ketua Umum Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau PWDMI, Provinsi Sulawesi Tengah. Ahmad Ali dilantik bersama 93 pengurus lainnya di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Palu. Pelantikan atau pengukuhan 94 orang PWDMI Sulteng periode 2022-2027 dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PPDMI, Yusuf Kala. Jadi kurang bukti apa lagi kalau Anies dan para pendukungnya memang menggunakan masjid buat kampanye pencapresan Anies. Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membela Anies Baswedan yang dianggap mencuri start kampanye dengan safari politik. Ahmad Ali mengatakan safari politik bagi calon presiden adalah kewajiban untuk mengenalkan dan mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Anies ini dicalonkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Nah, kenapa kemudian lebih awal kita umumkan? Karena kita ingin masyarakat mengenali, kita ingin masyarakat mengenal Anies dan mentradisikan itu sebagai suatu tradisi pemenuhan hak-hak politik rakyat, kata Ali kepada wartawan pada Jumat 16 Desember 2022. Ali menilai Anies dan Partai Nasdem tak mencuri start kampanye lantaran belum ada peraturan yang dilanggar oleh pihaknya. Dia justru mempertanyakan peraturan mana yang dilanggar oleh Anies sehingga dilaporkan ke Bawaslu. Mencuri start apa? Apa yang dicuri startnya? Emang sudah diatur apa? Aturan apa yang dilanggar oleh Anies hari ini? Kalau mencuri start kan berarti ada yang dilanggar, kata dia. Ali kemudian menyinggung aturan pemilu yang belum masuk dalam tahapan pemilu. Dia menilai saat ini belum masuk dalam waktu tahapan pemilu, sehingga Anies dan Partai Nasdem tak bisa disebut melanggar aturan kampanye. Jadi kalau umpamanya gini, kita sudah masuk tahapan pemilu, terus kemudian tahapan pemilu itu belum waktunya berkampanye. Kita sudah melakukan kampanye, itu namanya curi start. Ini belum ada aturan yang mengatur itu, tuturnya. Ali juga menegaskan bahwa safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan hanya sosialisasi untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat. Sosialisasi terhadap figur Anies, dan ini kita harapkan juga figur-figur lain, katanya. Dia juga meminta Bawaslu untuk fokus pada tupoksinya sebagai pengawas pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu diminta hanya mengurusi struktur pengurus Bawaslu hingga tingkat kecamatan. Harusnya Bawaslu mengurusi yang dia urusi itu hari ini untuk struktur, bentuk struktur. Sampai dengan tingkat kecamatannya, pastikan pengurus Bawaslu itu sudah selesai. Jadi hari ini belum ada yang kau awasi, tuturnya. Sementara itu, buntut safari Anies, Bawaslu temui Menak bahas larangan tempat ibadah untuk kampanye Bawaslu RI bertemu dengan Menteri Yakut Khalil. Himbauan ini ditegaskan oleh Bawaslu RI usai bertemu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Anies juga dilaporkan karena menerima petisi dukungan terkait Pilpres 2024 di Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Soal kegiatan apa yang tadi disampaikan tentang laporan Pak Anies itu, kita hanya bisa menghimbau karena belum ada penetapan pasangan calon.
Kita hanya mengimbau saja agar tidak menggunakan masjid untuk kampanye, kata Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Toto Haryono kepada wartawan pada Jumat 16 Desember 2022. Toto mengatakan meski saat ini belum ada penetapan calon presiden 2024, namun larangan kampanye di tempat ibadah termasuk masjid diatur dalam pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isinya, para peserta pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, pendidikan, serta fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Pasal 280 Undang-Undang dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye, tegasnya. Toto menegaskan saat ini Bawaslu hanya mengimbau kepada Anies yang berstatus masih bakal calon presiden. Namun, bila sudah ditetapkan sebagai calon presiden, maka Anies bisa terindikasi melakukan tindakan pelanggaran pemilu dan bisa memberikan sanksi oleh Bawaslu RI. Kita hanya bisa mengimbau dan jangan gunakan masjid hanya untuk itu saja, tegas Toto. Menurut Toto, kampanye di tempat ibadah bukan hanya masalah politis, melainkan substantif yang harus dibicarakan bersama, tidak bisa oleh satu pihak. Kita yang pertama silaturahmi dengan Gus Menteri tentang dinamika politik yang ada, terutama yang menyangkut hari ini kan mulai banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye, ungkap Toto. Toto menyatakan ke depan Kemenak bersama sejumlah pihak akan melakukan kebijakan agar tempat ibadah tidak dijadikan arena politik. Saat ini, Bawaslu dan Kemenak hanya bisa mengimbau agar tidak gunakan tempat ibadah. Terhadap kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, kita hanya menghimbau saja, tidak lebih dari itu. Itu yang bisa kita lakukan bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan tahun-tahun politik ini, pungkasnya.